melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberi kita kehidupan dan kesempatan untuk kembali menerima renungan pagi. Biarlah damai sejahtera dan kasih Allah memenuhi hati kita pada pagi hari ini. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran untuk menerima firman Tuhan dengan sukacita. Biarlah firman-Nya menjadi pelita bagi langkah kita, menguatkan iman, dan membimbing kita dalam menjalani hari ini dengan penuh berkat. Kita satu di dalam doa. Ucapan syukur tak terhingga kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Semalaman kami menikmati tidur dengan baik dan pagi ini boleh bangun dalam keadaan tubuh yang segar bugar dan sehat walafiat. Itu sebabnya untuk memulai kegiatan di sepanjang hari ini, kami mau lebih dulu mendengar firman disampaikan kepada kami. Karena itu kami siap menerima firman, bahkan mau menjadi pelaku setiap perintah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, tema firman di pagi ini yaitu melayani sebagai gaya hidup. Matius 4:23 mengatakan demikian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, saudara, ayat tadi menyatakan bahwa selama berada di bumi, Yesus tidak pernah berhenti bekerja. Mengapa? Dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebagai pengikut Kristus, saudara, mutlak bagi kita untuk meneladani Dia. Sebagaimana Matius 20 ayat 28 berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Maka kita pun, saudara, harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu menjadikan pelayanan sebagai gaya hidup kita. Karena itu, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang aktif, artinya selalu dapat menggunakan kesempatan baik untuk melayani Tuhan dan juga sesama manusia. Nah, saudaraku yang kekasih, mengapa kita harus terlibat dalam pelayanan secara aktif? Karena ini adalah sebuah perintah dari Tuhan. Markus 16 ayat 15 berkata, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil harus diberitakan ke seluruh penjuru bumi ini, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16, keselamatan manusia ditentukan oleh iman kepada Yesus Kristus. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada manusia lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Yesus menegaskan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 bagian B. Itulah sebabnya tugas memberitakan Injil adalah tugas yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, bahkan harus kita jadikan sebagai gaya hidup kita di muka bumi ini. Sungguh disayangkan di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat ini, masih banyak sekali
orang Kristen yang tidak peka rohaninya, sehingga mereka menganggap remeh tugas pemberitaan Injil ini. Jangankan memberitakan Injil, turut terlibat dalam pelayanan di gereja lokal saja mereka merasa enggan. Nah saudara, itu sebabnya kita harus sadar lewat renungan di pagi ini, supaya kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk mau melayani Tuhan, memberitakan Injil, baik lewat mulut kita, lebih-lebih lewat kesaksian hidup kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Akhirnya saya tutup dengan kalimat ini. Sampai kapan kita mengeraskan hati untuk tidak mau merespon panggilan Tuhan ini? Jawablah dan katakan, Tuhan, aku siap memberitakan Injil. Bahkan aku jadikan memberitakan Injil sebagai gaya hidup saya. Haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, berikan kami kuasa Roh Kudus untuk memberitakan Injil, supaya ketika kami memberitakan Injil, Roh Kudus berkarya lewat pelayanan kami, sehingga seperti Tuhan Yesus memberitakan Injil ke setiap tempat di mana ia berada, dan dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan-kelemahan tubuh. Demikian juga kami, Tuhan, berikan kuasa memberitakan Injil, mendoakan orang-orang yang lemah supaya mereka dikuatkan, dan mendoakan orang-orang yang sakit supaya mereka disembuhkan, mengusir setan-setan bagi orang yang dirasuk setan, dan Injil Kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi ini sehingga banyak orang diselamatkan. Ampuni kami kalau kami merasa itu tugas pendeta saja. Kami sebagai anggota jemaat tentu tidak. Ya Tuhan, ampuni kami. Pekabaran Injil bukan hanya tugas daripada para pendeta, tetapi semua anak-anak Tuhan harus terlibat di dalamnya. Bahkan menjadikan pelayanan memberitakan Injil memenangkan jiwa sebagai gaya hidup seorang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sekali lagi berikan kami kuasa untuk memberitakan Injil. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan beserta dengan kami. Semua aktivitas kami dibuka jalan dan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami semuanya Tuhan berkati, yang sekolah, Tuhan keberhasilan mereka, supaya mereka bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Juga ya Tuhan yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan kuasa penyakit dipatahkan demi bilur-bilur Tuhan. Dan Tuhan menyembuhkan mereka, menguatkan iman mereka untuk fokus hanya memandang kepada Yesus, tabib yang ajaib. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa yang kami panjatkan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, selamat pagi, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.